Oh guys, balik lagi di video gua. Jadi hari ini kita akan masuk ke sesi belajar, yaitu sesi belajar mikrotik. Di video kali ini gua akan membuat video bagaimana mengkonfigurasi menggunakan virtual LAN. Walaupun video tersebut udah pernah gua buat, tapi itu menggunakan dua router. Nah, hari ini gua akan memanfaatkan satu router saja untuk mengkonfigurasinya. Oke, jadi materi VLAN ini sebenarnya materi yang bisa dibilang itu kelas menengah, karena memang agak lumayan sulit dari settingan-settingannya, tapi nggak begitu susah untuk bisa dipahami. Hari ini gua akan membuat video itu dan kita akan bahas sampai dengan selesai. Kemungkinan itu ada dua part ya. Nah, nanti ada part 2-nya itu adalah pengujian dari si settingan yang udah kita buat. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe, share, like, and comment channel gua. Oke, balik lagi di video pembelajaran di channel gua. Nah, jadi hari ini kita akan membahas konfigurasi mikrotik ya, yang dimana kita berpacunya dengan soal. Di sini udah ada soalnya ya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah kerjanya atau aturan-aturan dalam pengerjaannya. Nah, oke, jadi yang pertama kita baca dulu soal skenarionya. Oke, jadi ini ya, SMK Nusantara sedang membangun jaringan komputer yang lebih aman dan terstruktur. Saat ini, seluruh komputer masih berada dalam satu jaringan sehingga menyebabkan yang pertama, akses data tidak terkontrol, kemudian traffic jaringannya padat, lalu tidak ada pemisahan jaringan antara guru dan siswa. Nah, yang terakhir, siswa dapat mengakses komputer guru. Ya. Oke, kemudian di sini sebagai network engineer junior, Anda ditugaskan membangun sistem jaringan yang mampu memisahkan akses jaringan berdasarkan kategori pengguna. Oke. Nah, jadi ini langkah-langkah kerjanya. Jadi yang pertama itu adalah topologi jaringan ya. Topologi jaringan di mana router itu sebagai gateway dan firewall. Kemudian switch manageable sebagai segmentasi VLAN. Oke, jadi untuk mengkategorikan ya si jaringan ini, akses jaringan, itu kita akan menggunakan VLAN atau Virtual Local Area Network. Oke. Nah, di sini ada rincian teknisnya, perencanaan dari CIP address. Ether 2 itu jaringan lokalnya. Ini alamat IP-nya, networknya, kemudian ini gateway-nya ya. Kemudian di sini VLAN-nya. Nanti kita akan buat dua VLAN, yaitu VLAN guru dan VLAN siswa. Oke. Kemudian ini ada alamat networknya ya. Prefix 25, prefix 26. Untuk gateway-nya itu 1. Kemudian di sini kita tambahkan WiFi ya, WLAN ya. Itu sebagai hotspot. Nah, ini alamat IP-nya. Oke, kemudian ini gateway-nya. Nah, jadi untuk alamat IP address-nya itu kita sesuaikan dengan soal yang ada. Tuh. Oke, kemudian di sini ada konfigurasi aturan langkah-langkahnya ya. Jadi sesuaikan dengan soal. Jadi yang pertama kali diminta itu adalah konfigurasi default atau konfigurasi dasar. Konfigurasi IP address ini Ether 1 ya harusnya ya. Oke. Kemudian konfigurasi IP gateway, konfigurasi IP DNS, konfigurasi firewall NAT. Kemudian kita akan tes ping apakah si router itu ya dengan internet itu sudah terhubung. Nah, oke, kita akan mengerjakan langkah yang pertama ini terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman bisa masuk ke Winbox. Oke, ini Winbox-nya ya. Oke, di sini IP-nya masih
0.0.0.0. Untuk loginnya kita tidak menggunakan password dengan username-nya admin dan kita langsung connect. Oke, kemudian di sini akan dimintakan password. Ini kita coba close dulu. Oke. Nah, jadi untuk langkah yang pertama kita akan membuat atau kita akan merubah interface supaya nantinya pada saat konfigurasi kita nggak bingung. Oke, sini kita buat internet. Artinya Ether 1 itu nanti akan digunakan untuk akses internet ya. Apply, oke. Kemudian di sini itu untuk jaringan lokal. Oke. Nah, oke, balik lagi di sini. Kalau kita bisa lihat untuk topologinya. Untuk topologinya itu seperti ini ya. Artinya Ether 1 itu untuk internet nanti dari si ISP-nya. Kemudian Ether 2 itu akan digunakan untuk jaringan lokal. Nah, kemudian Ether 3 dan Ether 4 itu akan diinisiasikan sebagai VLAN guru dan VLAN siswa. Nah, kemudian dengan menggunakan dan dengan si router ini ya, kita akan membuat sebuah WiFi. Jadi karena kita pakainya itu RB951 ya, itu ada fitur WiFi-nya. Nah, nanti kita akan memanfaatkan atau kita akan menggunakan fitur tersebut ya untuk membuat sebuah hotspot login pack. Oke, balik lagi ke sini ke Winbox. Nah, ini ya itu nanti ya kita buatnya. Nah, kemudian ini itu untuk si WLAN-nya itu kita enable aja karena ini posisinya masih mati ya. Oke, nah seperti ini. Oke, kita akan buat IP address-nya. Untuk Ether 1 biasanya itu akan diberikan alamat IP-nya dari si ISP-nya ya. Kita bisa gunakan 192.168.100.1 karena ini itu dari si ISP-nya ya. Kita buat di sini titik 2. Oke. Untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 1 dan kita klik apply. Oke. Nah, sudah kebuat ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ke soal. Dimintanya di sini adalah jaringan lokal IP di sini ZZ ya. Nah, ZZ ini digunakan oh di sini belum ada aturannya ya. Harusnya di sini udah dibuat aturannya. Oke, kita buat aturannya untuk ZZ ini. Mungkin di sini bisa pakai nama tanggal kesukaan kalian atau NIS kalian atau nomor absen kalian ya. Nah, di sini saya buat 5.1/24. Oke. Kemudian di sini Ether 2, kemudian klik apply. Oke. Ya. Terbuat kayak gini ya. Nah, kemudian kita akan setting WLAN-nya. Oke. WLAN di sini itu 8 ya, 8.172.16.8.1. Oke. Kita buat di sini 172.16.10.16 ya. Sorry. 16.8.1/24 gitu ya. Kemudian kita arahkan ke WLAN. Kita klik apply. Oke. Nah, untuk VLAN-nya itu nanti ya. Yang terpenting kita buat ketiga IP ini dulu untuk Ether 1, Ether 2 dan WLAN. Nah, balik lagi ke interface. Kalau misalkan ini tadi masih disable, maka si alamat IP di sini merah. Nah, jadi kalau misalkan pada saat kalian setting alamat IP di sini masih merah, artinya coba kalian cek di bagian interface di sini dia masih
ke disable, artinya kita hidupkan di sini atau kita enable gitu ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kita akan buat aturan ini dulu ya. Untuk konfigurasi default ya. Kita bisa masuk ke DNS di sini. Kita bisa masukin 8.8.8.8. Kita akan menggunakan DNS Google. Oke. Kemudian allow remote request. Apply. Oke. Kemudian kita akan setting gateway-nya ya, masuk ke routers, kemudian klik plus. Nah, di sini kita akan masukkan alamat IP ISP-nya 100.1 tanpa menggunakan prefix atau slash. Klik apply. Nah, maka dia akan disable ke Ether 1. Artinya dia terhubung ke Ether 1. Oke, kemudian kita bisa masuk untuk setting gateway udah, DNS udah ya. Kemudian firewall di sini ya. Oke, firewall NAT ya. Setting untuk chain-nya itu SRC NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya itu mesh squared. Klik apply. Oke. Oke, sudah terbuat seperti ini. Kemudian kita akan tes ping di sini. Nah, kalau di terminal dimintakan new password di sini, teman-teman bisa masukkan password, tapi jangan password yang susah-susah ya. Kita masukin di sini contoh aja. Nah, oke. Di sini kita akan coba tes ping Google. Artinya kita coba dari si router ke internet itu sudah terhubung apa belum. Nah, kalau statusnya seperti ini, artinya si router sudah terhubung ke internet. Tuh. Oke, udah ya. Nah, sampai sini untuk konfigurasi yang dasar tuh sudah selesai, gitu ya. Oke, kemudian di sini ya, tadi untuk yang kedua itu konfigurasi jaringan lokal, IP address untuk Ether 2. Nah, di sini ada keterangan mengatur IP secara statis. Artinya nanti si komputer kita itu menggunakan ketika terhubung ke Ether 2 itu akan menggunakan IP secara manual. Artinya kita harus memasukkan alamat IP di komputernya. Jadi tidak mendapatkan alamat IP secara otomatis. Oke. Nah, oke, ada satu lagi yang kurang. Teman-teman nanti jangan lupa dirubah identitinya ya, supaya nanti pada saat teman-teman itu sudah dalam satu jaringan secara bersamaan kalian konfigurasi si Ether satunya itu terhubung, maka di Winbox nya itu akan banyak punya teman kalian di sini ya, ikut terlihat juga. Nah, jadi kita akan menyesuaikan sesuai dengan identity supaya nanti tahu, oh ini punya saya, oh ini punya saya, gitu ya. Rotik, kemudian di sini kita kasih nama Ale gitu ya. Oke. Udah selesai sampai sini untuk konfigurasi dasarnya. Nah, ini bisa kita close dulu. Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, kemudian di sini konfigurasi VLAN, dimana kita akan membuat dua VLAN untuk guru. Interface-nya itu nanti masuk ke Ether 3, kemudian siswa itu nanti masuk ke Ether 4 dengan alamat IP XX dan YY ini ya. Oke, nanti kita contoh misalkan di sini XX-nya nomor absen gitu ya. Kemudian di sininya tanggal lahir gitu ya, /24 dan /25 gitu ya. Kalau di sini keterangannya, oh di sini keterangannya 25 dan 26 ya, salah ya, berarti nanti kita ikut aturan yang di sini ya. Oke. Nah, untuk membuat sebuah VLAN, oke, kita masuk ke bridge dulu, artinya kita akan membuat bridge.
untuk menggabungkan nantinya ya. Oke, bridge di sini ya, di generalnya ini dibuat VLAN gitu. Oke, kemudian masuk ke VLAN. Nah, jangan lupa VLAN filteringnya itu di checklist. Ini biarkan default seperti ini. Kemudian kita bisa klik apply, kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Udah seperti ini. Kemudian sebelum masuk ke port di interface di sini, kita akan membuat sebuah VLAN. Oke. Teman-teman bisa masuk ke sini ya. Kemudian pilih VLAN ya. Atau teman-teman bisa masuk ke sini VLAN, kemudian klik add. Nah, di sini ya. Kita akan masukkan name ya, VLAN guru dengan VLAN aturan di soalnya itu adalah 10. Interface-nya kita arahkan ke bridge yang tadi sudah kita buat. Oke. Kemudian kita bisa klik apply. Oke. Kemudian kita akan buat lagi di sini VLAN 2 itu siswa dengan VLAN ID-nya 20. Kemudian kita klik apply lalu oke. Nah, kemudian sebelum kita buat si portnya ini, kita akan masukkan alamat IP-nya. Oke, barulah kita akan masukkan alamat IP-nya. Ini ya. Oke. Kita klik add 192.168, misalkan di sini 24.1/25. Untuk interface-nya kita arahkan ke VLAN guru di sini. Oke. Kemudian klik apply lalu oke. Kemudian kita akan buat lagi untuk VLAN siswa 192.168.11.1/24/26. Kita masukkan interface-nya untuk yang siswa. Oke, kemudian klik apply lalu oke. Nah, sampai sini jadi ada 1 2 3 4 5. Ada 5 alamat IP. Oke. Setelah itu kita akan membuat portnya. Kita klik add di sini. Lalu untuk interface-nya kita arahkan itu ke Ether 3. Karena nanti si Ether 3 ini akan kita buat atau kita inisiasikan untuk VLAN guru. PVID-nya jangan lupa dimasukin 10, klik apply, oke. Oke. Kita buat lagi di sini untuk VLAN siswanya. Untuk PVID-nya itu 20. Klik apply lalu oke. Setelah port sudah kita buat, kita akan masuk ke VLAN di sini. Nah, ini tadi yang sudah kita buat di bridge sini. Nah, untuk di sini kita akan buat untuk VLAN ID-nya itu 10. Targetnya kita arahkan ke Ether 3. Lalu kita tambahkan ke Ether 4. Kemudian di sini itu bridge VLAN. Oke, sorry, itu VLAN guru. Klik apply lalu oke. Kita buat lagi VLAN ID untuk siswa. Targetnya di sini itu Ether 3. Kita buat lagi di sini Ether 4. Lalu yang di sini itu VLAN siswa. Oke, seperti ini. Lalu klik apply, oke. Nah, sampai sini untuk VLAN itu sudah selesai konfigurasinya. Jadi hanya bridge aja yang akan kita buat di sini. Nah, bridge, port, kemudian VLAN. Kita masuk ke soal di sini. Ini tadi udah kita buat konfigurasinya. Nah, oke, kita akan lanjut untuk konfigurasi hotspot. Nah, membuat DNS name hotspot dengan aturan nama strip ukk 2026.sch.id.
mengatur tampilan login hotspot, kemudian manajemen user dan bandwidth. Nah, aturan untuk bandwidth si masing-masing user untuk guru dan siswa. Untuk guru itu 3 Mbps, untuk siswa itu 2 Mbps di sini. Nah, dengan password 12345, kemudian siswa juga sama, profilnya guru siswa. Nah, seperti apa cara membuatnya? Ini kita bisa close dulu. Kita masuk ke IP, lalu hotspot di sini. Nah, ada hotspot setup. Kita arahkan ke WLAN 1, karena untuk hotspot kita interface-nya itu WLAN 1. Klik next, muncul di sini alamat IP-nya, IP gateway ya. Next, kemudian di sini adalah batas IP ya. Teman-teman bisa masukin di sini 100 boleh, atau 254 sama ya. Kita klik next, lalu ini kita klik next, DNS servernya default. Nah, aturan ini yaitu nih itu ya. Nah, ini nanti akan kita buat, berarti di sini tadi cari apa namanya, nama kita ya, misalkan Ale KK 2026.s ch.id, lalu klik next. Nah, ini untuk default usernya, kita klik next saja. Oke, kalau kita cek di sini belum muncul ya. Kenapa belum muncul? Teman-teman bisa masuk ke wireless di sini, kemudian double klik si WLAN. Nah, untuk modenya kita bisa pilih yang AP bridge. Kemudian bandnya kita bisa pilih yang 2 GHz BGN. Nah, SSID-nya kita atur di sini Mikrotik Ale. Ini untuk namanya. Oke. Kemudian klik apply, lalu oke. Kalau kita cek lagi di sini, nah, sudah muncul. Ya, seperti itu. Nah, oke. Lalu kalau misalkan teman-teman mau masukin password, jadi pengen ada kuncian seperti ini si mikrotiknya ini ya, teman-teman bisa klik double klik di sini, kemudian ini bisa kita masukin dynamic case pilihannya, kemudian ini kita checklist semua. Nah, teman-teman bisa masukin di sini passwordnya minimal itu 8. Nah, lalu klik apply, oke. Kalau teman-teman cek lagi di sini, nah, dia sudah ada gemboknya. Artinya pada saat kita mau terhubung seperti ini, kita klik connect ya, dia akan masukin alamat password yang kita buat. Nah, tapi untuk aturan yang diminta di soal, kita akan menggunakan juga login hotspotnya. Artinya nanti untuk bisa terhubung ke WiFi ya, itu kita akan masukkan user profile ya, dengan nanti ada tampilan login packnya. Artinya si WiFi ini walaupun kalian teman-teman udah masukin passwordnya, dia belum terhubung, dia akan ke redirect ke halaman login pack. Oke, kita akan buat usernya dulu. Kita bisa close ini. Nah, kita buat user profile di sini. Klik di sini, kita buat aturannya yaitu guru. Ya, shared usernya kita buat 2. Ya, artinya ada 2 user atau kita buat 6 ya. Oke. Kecepatannya atau bandwidthnya itu 3 Mbps. Nah, teman-teman bisa masukin di rate limit ini 3 M atau 3 M.
seperti ini, apply, oke. Buat untuk yang siswa, lalu di sini siswa kita masukin 4, kemudian bandwidthnya itu 2M, kemudian 2M. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu bisa masuk ke user, kita klik add di sini. Nah, kita akan masukkan usernya ya. Username-nya di sini yaitu guru dengan password 12345. Siswa pun sama. Di sini kita buat guru, kemudian 12345. Nah, lalu kita arahkan profilnya itu ke guru. Artinya username ini nanti akan masuk ke profil si guru dengan kecepatan sesuai dengan yang kita buat di sini dan jumlah usernya. Oke, kita buat lagi untuk siswa. Ini kita masukin 12345 ya. Apply, oke. Nah, untuk user profile-nya itu sudah kita buat ya. Jadi nanti itu akan masuk ke login pack, lalu kita akan masukkan username ya. Username sesuai dengan yang sudah kita buat di sini. Oke, untuk pengujiannya di sini kita langsung coba testing aja lah ya. Untuk yang hotspotnya, oke. Untuk yang jaringan lokal dan VLAN itu nanti akan ada di video selanjutnya. Oke, kita klik connect, kita masukin di sini passwordnya, kita klik next. Nah, dia akan ke redirect ke halaman login pack. Nah, seperti inilah halaman login packnya. Kita masukkan username yang sudah kita buat ya. Kemudian kita klik connect. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa untuk internetan. Kita coba testing ya. YouTube di sini. Oke. Nah, lalu di sini kita akan coba speed test apakah bandwidthnya sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Agak lumayan lama ya, karena cuma 3 Mbps. Kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik go di sini. Oke, di sini ya 2,6 sekian. Ini untuk downloadnya. Nah, di sini kita buat download dan uploadnya yaitu 3 Mbps masing-masing. Kita masuk lagi ke sini, kita coba testing. Agak lumayan lemot ya di sini jaringannya. Oke, nah ini muncul lagi. Oke, untuk download itu sekitaran 2,40, artinya sudah kalau dibulatkan itu 3 Mbps ya, 2,5an. Yang ini 3,29, artinya sudah sesuai aturan yang sudah kita buat tadi, yaitu 3 Mbps untuk download dan upload 3 Mbps. Nah, untuk pengujiannya si hotspot itu seperti itu. Nah, ini usernya itu adalah usernya si guru.
ya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah sudah ada yang muncul di sini ya. Kalau kita pengen testing untuk si siswa, caranya adalah teman-teman masuk ke alamat IP-nya si WiFi yang kita buat 172.16.8.1/24. Oke, enggak. Oke, masuk ke sini, ke mikrotiknya lagi di servers di sini ya. Oke, bentar. Oke, nah di login di sini ya, artinya kan ini baru laptop kita yang terhubung ya. Untuk bisa logout, kita bisa klik cookie di sini, apply, oke. Kemudian teman-teman bisa masuk lagi di sini ya. Nah, dia akan terlogout, artinya ketika kita putuskan jaringannya, kita login lagi, dia akan otomatis ke logout. Kita masukkan untuk yang siswa. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Kita klik connect. Oke. Kita coba klik testing kecepatannya. Nah, sekitaran 1,86 untuk downloadnya. Tadi karena aturannya di sini kita buat user profile itu 2 Mbps ya. Testing lagi untuk uploadnya 1,89. Artinya settingan atau konfigurasi yang kita buat di sini di user profile itu sudah sesuai. Itu oke. Nah, untuk pengujian si hotspot itu seperti itu ya. Nah, next di video selanjutnya kita akan masuk ke bagian kita akan konfigurasi DHCP server untuk VLAN guru dan VLAN siswa. Kemudian kita akan limitasi bandwidthnya ya, VLAN dan jaringan lokal ya. Nah, lalu untuk konfigurasi keamanan jaringannya, kemudian sekaligus pengujian jaringan. Oke. Nah, seperti itu untuk settingan. Oke. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.